Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anzani, NPM saya 2114340025. Saya dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang penulisan kata. Apa sih penulisan kata itu? Nah, penulisan kata terdiri dari dua kata, yaitu penulisan. Dan kata penulisan adalah proses cara pembuatan menulis atau menulis. Sedangkan kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan yang pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Nah, di dalam penulisan kata terdapat pedoman umum penulisan kata. Di pedoman penulisan kata itu terbagi menjadi 11. Yang pertama ada kata dasar. Nah, kata dasar itu merupakan kata yang berupa kata dasar ditulis terpisah dari unsur yang lainnya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti Bapak minum kopi. Nah, yang kedua itu ada gabungan kata yang biasa disebut dengan kata majemuk, termasuk istilah khusus ataupun unsur-unsur yang ditulis terpisah. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti duta besar, orang tua, ataupun ibu kota. Nah, yang ketiga itu ada gabungan kata yang memungkinkan menimbulkan kesalahan pengertian. Dapat ditulis dengan menggunakan kata hubung. Contohnya seperti anak, tanda penghubung, istri saya. Nah, itu dimaksud dengan kata yang menimbulkan kesalahan pengertian. Nah, yang selanjutnya yang keempat ada gabungan kata yang sudah dianggap satu kata. Contohnya seperti apa? Seperti tanggung jawab, 3 serangkai, ataupun kerja bakti. Nah, itu kata yang sudah digabungkan menjadi satu. Yang kelima itu ada kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti yang pertama itu ada bajuku, itu kata gantiku. Yang kedua, kau ada kau ambil, itu kata ganti kau. Ataupun mu, kata gantimu itu yaitu laptopmu. Selanjutnya yang nya itu kata gantinya contohnya seperti miliknya dan diakhiri dengan katanya, itu namanya kata gantinya. Yang keenam ada kata depan. Kata depan itu diawali dengan kata di, ke, dan dari. Ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Ataupun Andi Sahtiani. Contohnya seperti apa? Di kampus ataupun ke masjid. Sedangkan dari itu bisa dari pasar, dari rumah. Nah, selanjutnya ada kata si dan sang. Dituliskan terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti si pemberani. Itu yang pertama. Yang kedua, sang, kata ganti sang itu ada sang pejuang ataupun sang pujangga. Nah, yang kedelapan ada namanya partikel. Partikel atau lah, ka dan tah dituliskan serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contohnya seperti apa? Misalnya, bacalah buku ini. Nah, siapakah pelaku, penikmat, atau penikan, ataupun juga pelaku penikaman minggu lalu. Nah, itu ya teman-teman contohnya. Yang kesembilan ada singkatan. Singkatan itu bentuk yang dipendekkan yang terdiri dari satu huruf ataupun lebih. Contohnya seperti apa? Seperti gelar ataupun jabatan. Nah, contohnya itu Dr. Insinyur Haryadi atau Dr. Insinyur Haryadi. Ataupun bisa pakai dengan Dr. Usman atau Dr. Usman. Nah, Dr. Usman yang pertama ini diawali dengan dengan huruf besar ya, teman-teman. Dan di akhir yang kedua itu Dr. Usman diawali dengan huruf kecil. U-nya tetap huruf besar. Nah, yang ke-10 itu ada akronim. Akronim itu apa? Akronim itu adalah singkatan yang berupa gabungan huruf awalan atau gabungan suku kata. Contohnya,
Nah, akronim mandiri yang berupa gabungan huruf awalan dari erat kata, ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Contohnya seperti apa? Seperti PBB. Nah, PBB itu kan diawali dengan huruf kapital. Nah, selanjutnya yang ke-11 itu ada angka dan lambang bilangan. Angka dipakai untuk menyatakan lambang bilangan atau nomor dan untuk menyatakan ukuran panjang, berat. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti penulisan lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan satuan atau dua. Kata ditulis dengan huruf kecuali jika beberapa lambang bilangan dapat dipakai dengan secara berurutan, seperti perincian. Contohnya seperti 15, 70, atau dengan 1945 ditandai dengan garis penghubung an. Nah, lambang bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf, contohnya seperti 2, koma, ataupun dengan belasan. Nah, itulah tadi materi tentang pengertian kata beserta contohnya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.